Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada, tak goyang-goyang, tak goyang-goyang. Nah, jadi seperti yang teman-teman perhatikan, ini ada beberapa jenis ikan. Jadi di sini saya tidak membahas detail tentang ikan. Ini ikan cana, ikan gabus, ikan maru, yellow, sentarum, endemik Indonesia tentunya. Kita bangga Indonesia tetap memiliki ikan-ikan nomor satu di dunia. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya tidak membahas tentang ikan, dan teman-teman juga jangan terlalu memperhatikan visual dari video ini karena memang sifat saya sekedar mengisi waktu luang. Mudah-mudahan apa yang saya hadirkan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua, ala kadarnya saja, karena memang di sini saya bukan YouTuber. Saya tidak mencari konten, tidak mencari subscribe. Pada dasarnya ajang silaturahmi dari saya pribadi. Adapun teman-teman yang mengikuti, ya ajang silaturahmi dari saya pribadi pada teman-teman semua. Mudah-mudahan konten yang saya hadirkan jadi fasilitas silaturahmi, ajang berbagi sharing kepada teman-teman semua. Dan ini hanya sekedar perumpamaan saja. Ikan-ikan ini mungkin teman-teman mengalami hal serupa dengan ikan-ikan ini, maksudnya ikan peliharaan teman-teman di rumah. Nah, jadi ikan ini terkena penyakit white spot. Nah, white spot ini menyerang kepada all jenis ikan, terus all jenis ukuran. Nah, ciri-ciri dari white spot ini di sebagian tubuhnya atau sekujur tubuhnya, di bagian kulit luar itu timbul bintik-bintik warna putih seperti itu. Teman-teman bisa perhatikan ada bintik-bintik warna putihnya. Nah, jadi penyakit white spot ini cukup berbahaya atau tidak? Nah, saya katakan di sini white spot ini sangat berbahaya sekali jika telat ditanggulangi. Nah, jadi dalam waktu sekejap dia berkembang biak dan ikan bisa is dead alias matet. Nah, jadi sebelum teman-teman mengalami hal serupa seperti ini, mudah-mudahan setelah menonton video saya ini ada inspirasi baru, menambah semangat baru buat lebih memperhatikan ikannya agar terhindar dari segala jenis penyakit seperti ini. Nah, jadi saya jelaskan satu-satu dulu. Jadi sedikit panjang lebar, jangan di skip. Jadi terus tonton, mudah-mudahan masuk gitu, seperti itu. Penyakit white spot ini berkembang sangatlah cepat, berkembang di bawah suhu standar biasa seperti itu, di bawah suhu 28, 27 ke bawah biasa seperti itu. Dan perkembangan penyakit ini sangatlah cepat. Jika dia cepat telat penanggulangan sangat berbahaya sekali. Nah, penyebab penyakit ini timbul itu berasal dari amoniak yang terlalu tinggi, bakteri-bakteri tinggi yang dihasilkan dari awal yang kita lakukan. Seperti itu biasanya. Pemberian pakan berlebih, sisa-sisa kotoran yang tidak tersedot oleh pompa, terjadi pembusukan dan terjadi timbulnya bakteri-bakteri. Makanya kita juga sangat dituntut sekali. Di konten-konten saya sebelumnya juga saya sudah sangat sering menjelaskan jaga kualitas air, pemberian pakan jangan sampai ada yang tersisa atau berlebih, secukupnya saja, yang penting ikan kenyang. Jadi proses reproduksi 5-6 jam itu baru kita berikan makan lagi, secukupnya saja. Pompa yang kita gunakan itu sesuai dengan fungsinya atau kapasitas atau ukuran akuarium, karena memang ukuran berbeda-beda, jadi penyedotan lebih maksimal. Dan media filter juga harus sesuai dengan fungsinya, jadi jangan sampai ada bukannya penyaringan kotoran, malah perkembangbiakan bakteri di dalam filter itu sendiri. Tetap lakukan pembersihan berkala pada dasarnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru di rumah tiba-tiba mengalami hal serupa seperti ini, terus tonton. Nah, jadi biar lebih mantap. Nah, jadi hal-hal yang kita lakukan, nah seperti ini. Nah, jadi biasanya penyakit ini memang perkembangan sangat cepat. Di sini saya kategorikan menjadi 2 kategori. Jadi kategori yang pertama
teman-teman sudah lama memelihara tiba-tiba timbul penyakit ini. Nah, terus yang kedua, teman-teman masih baru membeli, tiba-tiba dalam kurun beberapa hari timbul penyakit ini. Jadi saya jelaskan satu-satu, agak sedikit panjang biar lebih mantos, lebih mantap seperti itu. Nah, jadi yang pertama, teman-teman udah lama memeliharanya, terus tiba-tiba ada penyakit seperti ini. Nah, itu tadi sisa-sisa makanan, cara kerja filter yang kurang baik, timbulnya bakteri berlebih, dari amoniak berlebih, terus hinggap di ikan, tiba-tiba berkembang biak luas. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini adalah cikal bakal dari penyakit-penyakit turunan, dari penyakit-penyakit seperti jamur. Jadi white spot ini berawal dari yang terkecil, dari kecil-kecil, terus dia berlanjut mulai menggesek-gesekkan badannya karena gatel seperti itu, terus digesek-gesekkan ke tempat yang agak sedikit kasar bagi si ikan. Terus berlanjutlah ke penyakit jamur seperti itu yang biasa kita kenal jamur. Nah, penyakit ini biasanya timbul itu karena bakteri, biasanya mungkin dia berkelahi terus terluka dan bakteri ini masuk ke luka tersebut seperti itu. Nah, terus yang keduanya, mungkin teman-teman di rumah masih baru beli terus tiba-tiba beberapa hari kemudian penyakit ini timbul. Nah, ini biasanya kita sangat dianjurkan sekali dan saya sering sekali menjelaskan proses karantina. Jadi kita sangat diperlukan sekali untuk proses karantina. Jadi guna menanggulangi hal seperti ini, karena memang kita tidak tahu dari pengirim ke tempat kita, jelas air berbeda, suhu berbeda, ikan sendiri mengalami perbedaan suhu, dan mungkin ikan ini sendiri tadinya main serok-serok, tiba-tiba sedikit terluka di pori-porinya, tiba-tiba bakteri masuk seperti itu. Dan proses karantina seperti biasa, air yang sudah kita siapkan tetap kita dibutuhkan bantuan heater, di mana heater ini separuhnya membasmi bakteri yang bakal muncul, terus menanggulangi juga seperti itu. Penggunaan heater itu dimaksimalkan di suhu 32 seperti itu. Dan untuk ukuran jumbo, saya biasanya sampai ekstrim saya gunakan mentok sampai 34 seperti itu. Hanya semua itu tergantung pengalaman dari teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, penyakit ini bagaimana sih cara mengobatinya? Nah, biasanya karena memang penyakit ini perkembangannya sangatlah cepat, dari dalam satu koloni mungkin teman-teman di rumah melihara banyak, terus tiba-tiba ada beberapa yang kena, itu cepat-cepat dipisah dan dilakukan proses karantina. Jadi proses karantina ini lakukan sama yang sakit maupun yang tidak sakit. Jadi lakukan karantina semua, jadi menanggulangi penularan. Jadi kita pisah, lakukan karantina. Air masih biasa, air yang kita gunakan kita endapkan seperti biasa yang sudah kita siapkan untuk pergantian water tank air. Jadi tetap gunakan heater, terus bisa tambahkan garam ikan, air ketapang, maupun obat-obatan seperti obat biru maupun akriflavin pada dasarnya membasmi bakteri, dan heater tersebut menghilangkan bakteri dan membuat luka pada si ikan tersebut agak kering dan sembuh seperti itu. Jadi kita juga berharap si ikan tetap sehat, dan kita juga sangat dituntut sekali untuk menjaga gimana caranya ikan ini memang bisa sehat kembali, dan untuk perawatan lebih kita perhatikan lagi untuk harian seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada sedikit kurangnya, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Nah, sedikit tambahan lagi sedikit, mungkin teman-teman di rumah ada yang memelihara ikan hias media menggunakan pasir-pasiran, itu sangat perlu pemerhatian yang ekstra. Karena apa? Menggunakan pasir-pasir bawah memang cukup lumayan membuat visual kita agak sedikit wah untuk melihatnya. Hanya tanpa kita sadari,
pasir-pasir tersebut dapat jadi rumah bakteri. Jadi mungkin kotoran-kotoran, makanan yang tersisa itu tidak tersedot oleh kotoran, jadi nyangkut di dalam pasir tersebut, tiba-tiba timbul bakteri. Nah, jadi untuk penggunaan pasiran, sekedar tip dari saya, tetap dibutuhkan penggunaan heater maksimal. Untuk maksimal tuh maksudnya dalam pemeliharaan penggunaan pasiran itu diwajibkan penggunaan heater. Nah, tetap menjaga suhu air itu tetap tinggi. Terus yang selanjutnya mungkin peletakan pasir-pasiran itu sesuai dengan strukturnya, seperti penggunaan undergravel dan busa-busa, peralatan penggunaan pasiran seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan banyak manfaat tentunya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang kurang jelas atau perlu pengalaman atau hal-hal yang dialami, mungkin teman-teman bisa isi di kolom komentar atau bertanya langsung kepada saya seperti itu. Mudah-mudahan di sela kekosongan saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ajang silaturahmi saya. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.